Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membahas tentang regresi linear sederhana X1 ke Y. Nah, sekarang saya akan coba membahas tentang regresi linear ganda. Ganda bisa dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kemudian bisa juga tiga variabel independen atau tiga variabel prediktor. Nah, saya coba dua dulu, X1, X2 terhadap X3. Berarti di sini posisinya X3 sebagai variabel dependen. Nah, datanya tetap sama yang di regresi linear sederhana. Kita ke SPSS. Ya, akan kita coba analisis. Datanya masih sama seperti sebelumnya, ada X1, X2, X3, dan Y. Kita coba analisis untuk regresi linear ganda dua variabel independen atau dua variabel prediktor terhadap satu variabel dependen. Nah, sama yang pertama kita coba ke regresi, kemudian linear. Nah, dependennya, kita tadi mau menguji X1, X2 ke X3. Dependennya berarti X3. Kemudian independennya adalah X1 dan X2. Nah, setelah itu kita ke statistik, R-square-nya, deskriptifnya, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, sebelum kita lihat ke output, kita uji korelasi parsial juga. Nanti untuk melihat pengaruh variabel X1 ke X3 dengan mengontrol X2 atau pengaruh X2 ke X3 dengan mengontrol X1. Kita ke korelasi, kemudian parsial. Variabel yang pertama kita lihat adalah kebiasaan matematika dengan kepercayaan diri X1 dengan X3. Kemudian logika matematika dikontrol. Oke. Lalu kita klik option. Oke, langsung oke saja. Ini X1 ke X3 dengan mengontrol X2. Nah, selanjutnya kita coba parsial kembali. Nah, sekarang X2 dengan X3, korelasi pengaruh X2 terhadap X3 dengan mengontrol X1, tadi mengontrol X2, lalu oke. Nah, kemudian kita lihat output SPSS-nya dan kita interpretasikan. Pertama kita ke tabel deskriptifnya. Nah, deskriptif untuk tiga variabel. Kita tadi menguji tiga variabel X1, X2, dan X3. X1, mohon maaf, kepercayaan diri X3, nilai rata-ratanya, kebiasaan matematika itu X1, logika matematika itu X2, ini nilai rata-ratanya. Kemudian kita coba ke tabel koefisien. Koefisien ini tujuannya untuk menyusun persamaan regresi. Regresi untuk dua variabel prediktor, dua variabel independen, berarti Y-set kompleks sama dengan A ditambah B1X ditambah B2X. Berarti di sini konstantanya itu A-nya adalah min 2,791. Kemudian B1-nya, koefisien regresi pertama, X1 ke X3, 0,195. Kemudian B2-nya, koefisien regresi yang keduanya, 0,827. Berarti persamaan regresinya adalah sama dengan min 2,791 ditambah 0,195 X1 ditambah 0,827 X2. Kemudian setelah itu kita coba ke di koefisien ini sendiri, di tabel ini juga bisa memberikan makna pengaruh variabel X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Bisa dilihat dari uji T-nya. Uji T kemudian signifikansi. Signifikansi untuk X1, kebiasaan matematika terhadap X3, itu 0,01, lebih kecil dari 0,05, artinya pengaruhnya
memiliki pengaruh, artinya ada pengaruh terhadap X1 terhadap X3. Begitupun dengan X2, logika matematika terhadap X3. Kemudian kita ke ANOVA table, ANOVA yang di atas. Nah, ini nanti akan bermakna secara simultan. Apakah X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap X3. Nah, di sini posisi X3 adalah sebagai variabel dependen. Kita lihat F hitungnya, kemudian signifikansinya. Nah, setiap signifikansi itu pasti ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0-nya jika lebih besar dari 0,05 maka terima hipotesis 0. Kalau misalnya lebih kecil dari 0,5 berarti tolak H0 dan terima H1. Nah, di sini signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya tolak H0 atau terima H1 dengan kesimpulan bahwa kepercayaan diri matematika X1 dan logika matematika kebiasaan matematika X1 dan logika matematika X2 berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepercayaan diri matematika atau X3 secara simultan. Nah, ini yang untuk analisis regresi ganda dua variabel independen atau dua variabel prediktornya. Nah, kemudian kita lihat di model summary-nya. Model summary ini untuk melihat berapa sebenarnya kontribusi atau X1 dan X2 berapa persentase X1 dan X2 mampu menjelaskan X3. Kita lihat di R-square-nya 0,992. Artinya 99% X1 dan X2 mampu menjelaskan X3. Kemudian baru kita ke korelasi parsialnya. Korelasi parsial yang pertama, X1 terhadap X3 dengan mengontrol X2, itu yang pertama. Oke, kita lihat X1 terhadap kepercayaan diri matematika. Di sini kebiasaan matematika ini X1 ke kepercayaan diri. Ini korelasinya 0,469, kemudian signifikannya 0,01. 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, meskipun variabel X2 dikontrol, X1 terhadap X3 masih signifikan pengaruhnya. Kemudian kita lihat X2 dengan mengontrol X1. Logika matematika terhadap kepercayaan diri matematika korelasinya tinggi sekali 0,9, signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya korelasinya masih signifikan meskipun telah dikontrol X1. Oke, barangkali itu untuk penjelasan analisis regresi ganda untuk dua variabel independen atau dua variabel prediktor. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan kembali nanti untuk 3 variabel prediktor. Mohon maaf sekiranya ada kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.